Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, para tokoh lintas agama, para hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menghadiri dialog nasional lintas agama dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Pengelola Masjid Istiqlal beserta jajaran atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan kunci pada dialog nasional lintas agama dengan tema berbekal iman, ilmu, dan amal, kita siap hadapi bersama COVID-19 pasca pandemi. Hadirin yang saya hormati, dialog nasional lintas agama ini sangat penting karena kemajemukan masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang agama, suku, budaya, dan ras merupakan karakter khas bangsa Indonesia yang telah menjadi penguat persatuan dan kesatuan. Disinilah peran pentingnya para tokoh agama, baik secara individu maupun dalam organisasi keagamaan, perguruan tinggi, lembaga penelitian keagamaan dan kebangsaan, serta penggiat dialog lintas iman sebagai panutan dan rujukan bagi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan keharmonisan beragama. Terlebih lagi di masa pandemi yang sedang kita hadapi selama 18 bulan terakhir ini, termasuk dalam mempersiapkan era endemi dengan pola berkehidupan baru pasca pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan di hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dilakukan selama masa pandemi, para tokoh agama juga memiliki peran penting dalam menyongsong era pasca pandemi, yaitu untuk menjaga dan memberikan motivasi serta membangkitkan semangat umat baik dari sisi keagamaan, sosial maupun ekonomi, serta tetap menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Saya meyakini bahwa kesulitan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini insya Allah akan berlalu, karena di balik kesulitan akan ada kemudahan, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat 56 yang menyebutkan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dalam kaitan ini saya ingin mengajak para tokoh dan pemuka agama untuk terus membangkitkan semangat umat untuk bersama-sama semua elemen bangsa bekerja keras dalam rangka memulihkan kembali keadaan seperti sebelum COVID-19 serta mengejar ketertinggalan yang terjadi akibat COVID-19 sekaligus untuk mulai menyiapkan pola hidup era endemi yang insya Allah akan segera kita jelang bersama. Sejalan dengan tema dialog kali ini dan belajar dari kekurangan di masa lalu, saya menilai perlunya kita menjalin kolaborasi dan keterpaduan langkah yang lebih kuat, baik antar organisasi keagamaan maupun dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Berbagai disrupsi akibat pandemi COVID-19 yang dialami umat dan masyarakat merupakan tantangan tersendiri bagi para pemuka agama. Dalam masa pandemi, tantangan utama yang dihadapi terutama dalam menanamkan kesadaran tentang pentingnya
menjaga kesehatan dan mematuhi protokol, serta mengikuti vaksinasi sebagai satu ikhtiar lahiriah yang sifatnya wajib. Dalam agama Islam kita diwajibkan antara lain untuk menjaga jiwa atau hifdzun nafas sebagai salah satu inti dari syariat Islam. Karena itu para ulama menegaskan tentang pentingnya menjauhi dan menghindarkan diri dari wabah penyakit atau berbahaya lainnya yang mengancam keselamatan jiwa. Adapun dalam mengantisipasi kondisi pasca pandemi saat ini, para pemuka agama dan pimpinan organisasi keagamaan perlu pula melakukan kajian guna mempersiapkan suatu konsep yang tepat yang dapat dijadikan pedoman bagi umat dan masyarakat dalam menjalani era endemi pasca pandemi COVID-19. Hadirin yang saya hormati, dari banyak studi ilmiah yang dilakukan para ahli virus, epidemiolog, dan kesehatan masyarakat, disampaikan bahwa virus corona masih akan bermutasi dan mengancam sepanjang belum ditemukan obat yang tepat dan manjur. Oleh karena itu, salah satu bentuk pola hidup pasca pandemi yang akan terus menyertai kehidupan sehari-hari masyarakat adalah penerapan prokes 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan selain itu juga masyarakat harus menjaga imunitas dengan menjalankan pola hidup sehat. Selama virus COVID-19 ada, maka selama itu pula dibutuhkan vaksinasi guna memperkuat daya tahan tubuh kita. Prinsip dasar daripada pola hidup baru tersebut adalah tetap sehat dan produktif. Di sisi lain kita juga harus mulai membangun kesadaran masyarakat tentang perubahan-perubahan pola dan tata kerja lembaga, masyarakat, dan individu, pola komunikasi interpersonal maupun sosial, serta perubahan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, keuangan, perbankan, dan lain-lain yang terjadi sebagai akibat dari disrupsi teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi yang prosesnya telah dipercepat karena pandemi COVID-19. Sebagai pimpinan dan pemuka agama yang tentunya juga menjadi panutan bagi umat dan masyarakat, sudah semestinya kita melakukan persiapan-persiapan yang lebih dini agar mampu memberikan penjelasan dan bimbingan yang tepat dan agar umat tidak resah ataupun gundah karena kehidupannya terdisrupsi. Oleh karena itu kita dituntut lebih proaktif dalam memperluas wawasan, membaca, dan mengikuti perkembangan dunia yang tengah berubah dengan sangat cepat, khususnya terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta dampak digitalisasi terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Arahkan organisasi dan pengikut serta para siswa kita untuk sedini mungkin mulai belajar tentang teknologi digital agar umat tidak makin tertinggal dengan kemajuan zaman ataupun terkejut dan resah, bahkan mungkin marah karena terlindas oleh arus digitalisasi. Selain persiapan oleh masyarakat masing-masing organisasi, sebagaimana saya sebutkan di atas, kita juga perlu menggalang serta menjalin kolaborasi dengan otoritas, lembaga, dan semua pihak yang memiliki kompetensi dalam penyiapan era pasca pandemi, baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun aspek teknologi informasi dan komunikasi. Para hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 telah berjalan 1,5 tahun ini memberikan dampak yang sangat besar, tidak hanya di bidang kesehatan, tapi hampir di semua bidang kehidupan masyarakat. Terkait dengan hal ini,
pemerintah telah melakukan semua upaya terbaik, termasuk menerapkan pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, penguatan pelaksanaan 3T, dan vaksinasi yang masif. Alhamdulillah telah tampak perkembangan yang baik. Angka kasus konfirmasi positif harian dan angka kematian harian menunjukkan penurunan, dan angka kesembuhan juga terus menunjukkan perbaikan. Namun demikian kita tetap harus waspada dan tetap menjaga protokol kesehatan secara disiplin. Jangan sampai terjadi euforia masyarakat karena merasa aman. Saat ini pemerintah masih terus melakukan percepatan vaksinasi agar segera dapat mewujudkan kekebalan komunal atau herd immunity sebanyak 77% atau mencakup 208,2 juta masyarakat Indonesia. Melalui program vaksinasi diharapkan penularan COVID-19 dapat segera dikendalikan dan diturunkan. Peserta dialog lintas agama yang berbahagia, tantangan di masa pandemi ini menuntut banyak perubahan dan penyesuaian di semua bidang. Kita dihadapkan pada situasi yang menuntut semua pihak untuk bersinergi, berkolaborasi, dan bahu-membahu menangani pandemi COVID-19. Oleh karenanya, saya harapkan kepada seluruh pihak untuk bisa bergerak bersama dengan seluruh lapisan masyarakat, serta selalu saling mengingatkan tentang penerapan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi sebagai upaya untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, melalui masa pandemi dan mempersiapkan untuk memasuki masa endemi, saya meyakini pentingnya peran agama sebagai pembawa terang atau pencerahan dalam mendorong satu gerakan perubahan dan perbaikan dan perubahan atau islahat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, maupun ekonomi sejalan dengan ajaran agama yang kita anut masing-masing. Kita sama-sama memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, tidak akan mengubah nasib sesuatu bangsa kecuali kita berusaha keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Oleh karenanya ikhtiar dan upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini merupakan kewajiban kita bersama. Hadirin yang saya hormati, saya menaruh harapan besar dan yakin bahwa seluruh pimpinan organisasi keagamaan dan para tokoh dan pemuka agama yang hadir di acara dialog nasional lintas agama ini mampu mengajak umat dan masyarakat untuk tetap tabah, tidak berputus asa atau menyerah pada nasib, penuh optimisme dan bertambah semangat. Saya juga mengharapkan dialog nasional lintas agama ini dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran yang terbaik dan bermanfaat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hidup bersama COVID-19 pasca pandemi dengan bekal iman, ilmu, dan amal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya serta meridhai semua ikhtiar yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua.